kekeliruan selepas kita potong, kemudian stylenya nggak sesuai seperti yang diharapkan. Itu sering sangat terjadi dalam diri saya. Nah, dari situlah saya jadikan satu pengalaman, sebelum potong kita harus kuasai dulu kira-kira mau dikemanakan potongan ini, styling ini. Nah, di antara rambut atas maupun di pinggir, ya kan. Jadi sebelum kita potong kita udah dapat gambaran ataupun bayangan mau ditinggikan mau direndahkan. Nah, jadi yang perlu dienakan ialah bagian-bagian yang tulang kepala ini dia akan menimbulkan warna yang berbeda di saat finishing nanti. Kalau kita tidak menjaga bagian tulang, maka hasil potongan secantik apapun, dan kemudian bila kita ambil foto menggunakan kamera maupun menggunakan handphone dan sebagainya, di situ ada berkelainan ya kan, pandangan mata kita udah manis, udah cantik, pas dipotong jadi nggak cantik. Jadi hal itu yang perlu kita pertegaskan. Mungkin itu. Bagaimana kawan-kawan semua, jelas yang disampaikan oleh Pak Irwandi tadi? Semua pada fokus merekam ya. Setiap detik berharga ini. Pisahkan dulu rambut bagian bawah dengan rambut bagian atas supaya kita bisa meletak arah masing-masing tersebut. Nah, sekiranya rambutnya pengen turun dia ke bawah, kita pasangkan dia ke atas, ya kan nggak nyambung. Nah, ini seperti itu. Ini disebut dengan parting biasanya. Berarti parting itu sangat penting ya, Bang? Parting ini sebenarnya sangat penting karena dengan menggunakan parting lah kita dapat membereskan potongan rambut yang perlu disimpan dan yang perlu dipotong. Siap. Jadi kawan-kawan jangan malas-malas buat parting ya. Kemudian di sini sebenarnya yang pengen saya pertegaskan dalam fading ini penyamaan warna, ya kan, bukan kepada size tapi kepada warna. Maksudnya untuk size, kalau untuk size rambut antara panjang dan pendek itu tergantung dari styling dan tergantung dari kategori. Contoh kalau kita mau bikin rambutnya saya pompadour, terus kemudian size-nya pula tidak mendukung terlalu pendek, kan nggak nyambung, ya kan? Jadi untuk size-nya itu biasanya saya akan sesuaikan dengan jenis bentuk mukanya, ataupun jenis kulitnya supaya dia keneknya lebih indah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya mulakan menggunakan gat nomor 3 dan nomor 3 ini akan menjadikan satu patokan, yaitu disebut dengan baseline. Dan di sini saya akan menggunakan gat nomor 3 ini sebagai ukuran, di mana ukuran itu saya akan jadikan di antara fading dengan detailing. Apa itu detailing nanti saya akan jelaskan, insya Allah. Oke.
Untuk kawan-kawan semua cari posisi terbaiknya, boleh digeser aja kursinya. Jika memang posisinya tidak terlihat, boleh digeser. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar baseline ataupun seputar awalnya, boleh langsung bertanya. Oke, ada kawan-kawan yang sudah ingin bertanya? Oke, dari kawan kita. Assalamualaikum, nama saya Purnama dari komunitas Sisir. Saya mau nanya Pak, apa patokan kita untuk membuat baseline awal? Tulang kepala, Pak. Oke, itu saja pertanyaannya, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kawan kita yang bertanya. Oke, untuk patokan baseline ini yang pertama sekali penyesuaian. Penyesuaian Bang, maksud saya tuh di antara ketinggian dia menyesuaikan dengan bentuk face, bentuk muka. Adakah mukanya oval, adakah round, diamond. Jadi sesuaikan ya. Kalau patokan abang tanya dia nggak ada patokan, tetapi menyesuaikan dengan pandangan. Nah, semanis mungkin, seindah mungkin. Kira-kira seperti itu. Dapat? Insyaallah. Oke, terima kasih Bang Irwandi. Tepuk tangannya untuk Bang Irwandi ya. Terima kasih Bang, bagus sekali pertanyaannya. Oke, untuk kawan-kawan semua, ini saya sebagai moderator, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semua. Bang siapa? Ida berapa lama jadi barber? Baru 3 bulan. Bulan. Kenal Bang Irwandi sebelumnya? 3 bulan belajar langsung kenal Bang Irwandi ya? Luar biasa Bang. Beri tepuk tangannya lah. Berarti di sini kawan-kawan, ikut kegiatan itu nggak tunggu kita dulu harus punya uang, punya apa. Kita belajar di usia sedini mungkin. Teman kita baru 3 bulan sudah ikut workshop. Ini membuat dia nanti akan lebih cepat berkembangnya, bukan begitu Bang Irwandi? Mantap, luar biasa. Nah, juga satu peluang dan kesempatan bagi kita dapat belajar sama-sama di workshop. Kemungkinan kalau dulu sangat-sangat jarang untuk workshop belajar sama-sama seperti ini. Bahkan minta maaf, saya sendiri juga nggak pernah masuk di suatu kelas yang seperti seperti akademi dan sebagainya. Jadi kebanyakan yang kita belajar itu ialah dari pengalaman. Nah, jadi sangat jauh beda dengan teman-teman yang ada belajar di akademi, sangat bagus, luar biasa sekali. Dan saya salut kepada teman-teman yang belajar di akademi. Boleh tepuk tangan. Karena di akademinya ya dia dapat belajar di mana kesalahan-kesalahan yang tidak yang dia nggak akan lakukan karena dia udah pelajari kesalahan-kesalahan yang perlu dielakkan. Sementara seperti saya, kesalahan itu saya dapat rasakan di saat saya melakukan. Nah, seperti yang diceritakan sama Bang Ferry tadi, belajar dari pengalaman. Oke, kita masuk ke selepas buat baseline. Dan di sini saya baru melihat di antara patokan tulang kepala dia tuh sebenarnya di bagian belakang ada sedikit benjol. Nah, ada sedikit benjol. Dan ini perlu dielakkan, jangan sampai melebihi dari batas itu. Kalau kita bikin fit, maka kategori, ya, biar nampak ya. Nah, di sini dia ada sedikit benjol. Nah, makanya kalau dalam fading itu sebenarnya kita nggak bisa letakkan kategori dia. Oh, ini harus low fit. Ini harus mid fit, ini harus high fit. Nah, karena apa? Karena kalau kita letakkan di kategori itu lebih kepada orang yang betul-betul baru belajar. Karena dia biar tahu posisi, size,
ketinggian kiri dan kanan tuh balance. Tapi bagi orang yang udah memiliki basic, udah biasa potong rambut, pandangan kita harus dipindahkan kepada penyesuaian. Jadi nggak masuk dalam kategori mid fit, tetapi memperindahkan dari mid fit tersebut. Ya, dapat ya teman-teman ya, insyaallah ya. Oke, di sini saya buat nama dia guideline. Guideline ini adalah satu ukuran di bagian bawah ya. Dan di mana ukuran tersebut yang akan kita shaperkan ataupun berhaluskan dia tadi. Di sini saya mulai dari belakang. Kenapa? Karena untuk mengerakkan ketinggian dia di batas benjolan tadi. Saya kira seperti itu. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, ini untuk baseline ya, untuk guideline ya. Kenapa saya buat rendah? Karena untuk menyesuaikan pewarnaan semakin atas semakin tebal itu dengan nyaman, dengan lembut, tidak begitu kontras, tidak begitu tegas. Kan biasa kalau saya biasa bikin fit, tiba-tiba terus hitam ya kan. Nah jadi untuk memperindahkan tuh biar nampak alunannya tuh lebih pudar gitu, ataupun antara detailing fitnya itu lebih kontras, maka saya buat lebih rendah untuk bagian skin yang kita shaper. Ya untuk teman-teman, bagian guideline ada apa-apa soalan? Ada apa-apa kekeliruan mungkin selama ini? Atau ini sangat biasa sih sebenarnya, sangat biasa kita lakukan di setiap pekerjaan kita. Oke, silakan Lord. Saking kita fokusnya kita pun nggak ingin bertanya. Oke Bang Irwandi, sedikit pertanyaan dari saya. Saya perhatikan pada saat abang memotong rambut tidak ada bungkukan badan sedikit pun. Bungkukan badan. Bagaimana body language kita saat memotong rambut, seberapa penting? Oke, sebenarnya bungkukan badan itu saya rasa itu lebih kepada kenyamanan masing-masing sebenarnya, ya kan? Mungkin kalau kita motong rambut 20 menit, 30 menit, ya masih lumayan lah kalau bungkukin badan. Kalau kita motongnya sampai sejam, dan kemudian dari pagi sampai ke malam bungkukin badan tuh pulang-pulang jadi nenek bongkok ya kan? Ya seperti itu. Jadi keutamakan tuh kepada keselesaan kita dulu, kenyamanan kita dulu. Dari kenyamanan itulah dapat memperindahkan sesuatu yang kita nampak. Cerita seperti itu. Contoh, ada sebagian orang potongan rambut dan dia ikut kepada kenyamanannya sampai fokusnya sampai gini. Gini. Iya. Ya kan? Salah nggak sih? Nggak salah sebenarnya. Itu tergantung dari cara dia menikmati. Tetapi bagi saya keutamaan kenyamanan saya tuh setara dengan dada saat pemotongan.
supaya apa? Supaya saya bisa melihat dengan jelas dan tidak membebankan kepada diri kita juga, kepada badan kita, kepada kaki kita juga, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bang Irwandi. Beri tepuk tangannya ya kawan-kawan. Jadi kita harus lebih menyayangi tubuh kita merawat tubuh kita. Biar badan kita tidak cepat lelah. Oke, di sini saya menggunakan wall detail dengan guard dengan materi 1.2, dan di sini sebenarnya kalau seandainya saya tak menggunakan saber sampai ke atas, saya nggak perlu lagi gunakan ini. Tetapi saya gunakan saber sampai ke batasan gate 9 tadi, maka saya perlu gunakan trimmer ataupun size yang paling tipis seperti 0.5 untuk dapatkan satu warna baru, dan warna itulah yang akan kita kenaikan kepada tone yang disebut dengan tone lah, gradasi ya, disebut dengan gradasi kalau di sini. Dan antara ukuran ini sebenarnya bebas tergantung dari sudut pandangan kita masing-masing. Nah, kalau rambut dia terlalu tipis ataupun sedikit menipis, mungkin kita bisa gunakan hanya setengah inci. Tapi kalau rambut dia tebal, bisa gunakan lebih sedikit untuk kontraskan warna dari skin, bisa connect kepada bagian gradasi dia, bagian tone dia. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, tone itu warna. Insya Allah lebih serius lagi dalam pemotongan. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan angkat karena nanti dihantarkan mikrofon, insya Allah ya.
ini semata-mata untuk mendapatkan satu pewarnaan lain di selain dari skin, selain daripada kulit gitu ya kan. Jadi warna itu adalah warna yang apa ya, sedikit menggelap, ya, sedikit menggelap. Nah kemudian mau joinkan dia sehingga dia bersatu, ada beberapa cara. Sebagian teman-teman kita dia menggunakan shapernya di kebawahkan seperti ini. Ada juga menggunakan pisau cukur. Sebenarnya itu bebas, tergantung dari keselesaan, kenyamanan kita masing-masing. Pandangan saya terhadap bagian ini adalah poin yang paling penting di saat kita melakukan sebuah pemotongan fit, karena dia akan menimbulkan warna dan kemudian warna itu perlahan-lahan semakin ke atas semakin gelap, tetapi dengan semua ya. Oke, dan kemudian Oke, ada kawan-kawan yang mau stand up, bertanya. Oke, ada apa soal belum ya? Oke, dan di sini selepas menggunakan trimmer ataupun 0.2 ataupun 0.5 apapun sejenisnya yang membedakan di antara shaper dengan ukuran yang sekarang, maka dari sini saya nggak masuk kepada satu step lagi, dan di sini saya langsung kenaikan di antara guideline ini kepada baseline untuk mendapatkan warna itu adalah warna yang sesuaikan, yang menyesuaikan, bukan warna itu keinginan saya, tapi warna itu yang diinginkan oleh rambut dia sendiri. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman paham ya insyaallah ya. Bukan warna yang saya inginkan, tetapi warna yang diinginkan oleh rambut dia sendiri. Oke kawan-kawan, ada yang ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqman dari komunitas Sisir. Mau bertanya, apakah bisa dibilang master fade ya Pak? Jadi kendala saya sama di dunia pangkas ini, kalau motong fade ini di 0,5 ya Pak. Jadi cara membanding dengan 0,5 dengan cepat itu gimana Pak? Biar hasilnya dia itu smooth gitu Pak. Kadang nengok di kaca udah smooth, masuk kamera dia malah banyak kali minus ya Pak. Bos itu kadang buat kesal gitu Pak. Sampai capek percaya kalau itu masih minus saja gitu. Iya. Oke sih Pak. Handphonenya apa? Oke, teman-teman, terima kasih yang mau bertanya, luar biasa. Ya, hormat dari saya, insyaallah. Jadi gini, 0,5 itu sebenarnya memudahkan kita untuk kenaikan di antara 1 dengan 0 plus, ya kan? Jadi 0,5 ini adalah size yang di tengah. Nah, dari 0,5 ini biasa kalau kita mainkan close half open antara 3 level itu kita mainkan feeding dan sebagainya. Untuk apa? Tujuannya hanya untuk dapatkan penyamaan warna. Kalau pandangan mata kita udah cantik seperti ini dan kemudian kita foto dan enggak seperti apa yang kita nampak di nyata, betul kan? Itu soalnya. Nah, jadi kamu fotonya tuh lewat mana dulu? Kalau kamu lihat di sudut sini, contoh, ini nampak nggak sih? Bisa nggak kameranya tolong di zoom kan dikit bang? Fokuskan kepada detail. Oke, mungkin kurang nampak ya, nggak apa-apa. Jadi ini, bila kita melihat dari satu sisi sudah nampak bagus, sudah nampak cantik, kemudian pas fotonya bukan lewat sini kamu fotonya lewat sini kan? Udah beda dong nampaknya, ya kan? Dan itu akan kita bahas nanti di finishing. Kita akan foto sama-sama di sini, boleh kan? Oke, itu saja.
lain ada apa-apa lagi yang mau ditanyakan silakan. Oke, terima kasih. Dapat hadiah nggak tuh bang? Pertanyaannya tadi bang. Boleh. Oke. Rugi kalian nggak bertanya? Dapat satu. Ini bang. Ya, siapa yang kasih ya? Ya. Siapa yang bertanya dapat sepeda. Apa kan biasanya Bang Wandi? Ya ini. Iya. Bang. Ini bang. Nah, cakep. Oke. Nah, Oke. Foto yuk. Satu, dua. Oke, mantap. Oke, masih ada hadiahnya. Yang mau bertanya silakan bertanya. Tapi balik lagi pertanyaannya harus yang berkualitas. Karena di balik pertanyaan kalian sudah menjawab apa yang orang pertanyakan lagi. Oke, di sini saya akan beri mic-nya kepada selamat sore semuanya. Di sini saya ingin bertanya buat Pak Firwadi, bagaimana kita meyakinkan untuk tidak terjadi perulangan sehingga pada saat kita melakukan trading itu malah memakan waktu yang lebih lama. Terus yang keduanya itu kapan kita melakukan overclock yang tepat? Apakah setelah kita bikin guideline atau setelah trading selesai? Itu aja, terima kasih. Oke, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya. Oke, sebenarnya untuk kapan kita mulaikan overcom, kapan kita mulaikan di daily dan sebagainya itu tergantung dari keperluan. Contoh seperti yang saya buat sekarang. Sekarang ini sepatutnya kita harus menggunakan marking line dan kemudian kita blend, di situ letaknya filling dan kemudian baru kita overcom. Tetapi saya tinggalkan yang lain, terus saya pergi ke overcom. Kenapa? Karena tujuan dari blend tadi itu untuk dapatkan satu warna yang baru dan kemudian warna itulah yang disebut dengan tone. Yang itu yang saya dapatkan dari overcom. Nah, kapan kita gunakan overcom? Di saat kita memerlukannya. Nah, walaupun terkadang overclock itu sampai kita gunakan 2 kali atau 3 kali. Nah, dan yang satu lagi tadi untuk mempercepatkan, yang paling penting kita tahu apa yang kita lakukan, ya kan? Kita buat feed, ada beberapa step yang kita gunakan. Dalam satu step itu perlukan waktu beberapa menit. Mungkin kita bisa kurangkan menggunakan step, dapatkan tujuan. Itu yang pertama tadi yang kita bahas. Tanpa menggunakan teknik ataupun step by step, tapi dapatkan tujuan yang sama, itu bisa meningkatkan lagi waktu kita. Kira-kira seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Bang Irwandi. Bagaimana? Atau ada yang ingin ditambahkan? Banyak. Ikut privatnya dong. Jadi pertanyaan abang kita tadi bisa kita kasih hadiah ini bang? Boleh? Boleh, insyaallah. Boleh. Ini hadiahnya masih ada. Oh, dapat rezeki hadiah dari BSN dan teman-teman. Oke, siap. Oke. Dah. Oke, untuk kawan-kawan yang ingin bertanya dipersilakan untuk bertanya. Untuk hadiah tergantung ketersediaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Banyak tanya lain. Oke. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya dari top member untuk kantor rapat. Ingin bertanya, kalau tekstur kepala kan bang, bentuk kepala dia kan nggak rata. Terus yang bagian di atas telinga itu kan ada masuk ke dalam. Nah, terus nyamakan warnanya itu kayak mana bang? Dengan apa? Flipper atau dengan sisir? Oke, luar biasa.
nanya itu juga Bang. Oke. Berpaham ya? Jadi gini, Jadi saya jawabnya sambil melakukan, kira-kira seperti itu saya. Cuma kalau nggak nampak, mohon maaf. Tapi kalau teman-teman lebih serius mau lihat dekat juga nggak apa-apa, boleh. Kalau mau ke sini, mau lihat lebih dekat. Jadi gini, kita fokus kepada pewarnaan, bukan kepada. Di sini juga nggak apa-apa ya Bang? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maju aja di sini yang di Nggak belakang, apa-apa. boleh pindah. Ikut kepada kenyamanan teman-teman masing-masing. Kira-kira kalau mau dekat, silakan mau dekat. Oke, terima kasih. Ya. Kalau tidur juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Jadi pewarnaan apa namanya? Kalau seandainya kita dapat beberapa tulang yang nggak begitu rata, dan kemudian bagaimana cara untuk memperhaluskan. Nah, disitulah kita sebagai barber gimana caranya untuk mendapatkan warna menggunakan cara dan kenyamanan sendiri. Ada sebagian teman-teman kita menggunakan cara gunting layer, gunting sasak, ya kan? Ada sebagian teman-teman kita juga menggunakan scissors overcomb, ada juga menggunakan clipper. Jadi itu tergantung dari kenyamanan cara masing-masing, tetapi tujuannya ialah fokus kepada warna. Ya, itu yang disebut dengan feeling. Bisa dijawab soal ya? Oke, kira-kira seperti itu. Jadi harus pertegaskan feeling. oke, sebelumnya saya terangkan sedikit, saya menggunakan GAT 0.2. Ya. Saya menggunakan GAT 0.2. Apa tuh 0.2? 0.2 ini yang saya buat dari GAT 0.5 yang saya patahkan pada bagian depan sehingga rata. Kemudian saya gosok bagian depan sekali untuk menipiskan sesuai dengan jenis clipper, double blade clipper, dan dia dapat membantu memudahkan kita untuk overcomb, clipper overcomb ataupun untuk blade. Nggak masalah mau gunakan untuk apa aja. Dan dia membantu memudahkan kita lebih dari memudahkan GAT 0.5, lebih mudah menggunakan GAT 0.2. Siapa yang ada yang tahu kan di sini kan? Ada yang tahu? Masya Allah, mantap. Oke, di sini saya gunakan untuk overcomb. Bahkan bisa menggunakan satu GAT ini untuk keseluruhan. Di sini dengan GAT yang 0.2 kita bisa dapatkan pewarnaan yang dari GAT 1, bisa juga dapatkan pewarnaan dari GAT 2. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, tadi bagaimana Bang Aldi atas jawaban dari Bang Irwandi? Mantap Pak. Kita beri tepuk tangannya. Jadi Bang, pertanyaan yang Bang Aldi lontarkan tadi, boleh nggak kita kasih hadiah nih Bang? Ya, ajukan dari segi itu. Rezeki Bang. Ya, ajukan. Wakilkan dari saya. Oh, diwakilkan. Oke. Yang nggak bertanya rugi. Oke, yang nggak bertanya rugi. Ada yang ingin bertanya? Banyak ya. Tim musik bisa diseluruhkan, Bang. Musik buat dulu Bang. Oke, ini apa ya? Oke, dari sini dulu ya. Oke Bang, kenalin dirinya Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Brian, perwakilan dari Kazik Barbershop untuk menanyakan satu pertanyaan. Kadang ada beberapa orang itu memakai clipper yang murah sama yang mahal. Kadang-kadang ada yang beralasan kalau potongan itu kurang bagus kalau pakai clipper yang murah, ataupun ada yang bilang kalau potongan bagus itu harus pakai clipper yang bagus. Itu bisa dibenarkan atau tidak? Oke, kalau menurut saya jawaban Bang Irwandi pasti tidak. Karena apa? Pada saat saya mengikuti workshop Bang Irwandi di tahun 2019 ya Bang, di Medan, itu Bang Irwandi tahu kawan-kawan membuat fade pakai apa di saat workshop? Pakai keme. Betul ya Bang Irwandi ya? Jadi itu pertanyaan yang kemarin dijawab. Atau ada boleh tambahan Bang? Iya.
begitulah. Jadi balik lagi ke potensi diri ya Bang, mengembangkan potensi diri ya Bang. Keindahan fit ini ataupun keindahan pemotongan rambut ini bukan dari alat, tetapi dari cara kita, cara melihat, cara menggayakan dan sebagainya. Contoh, oke, ini kalau kita sebut dengan clipper ataupun brand dan sebagainya. Oke, dan kita alihkan, jawaban itu kita alihkan pada styling rambut. Seindah dan secantik apapun potongan rambut kita, tanpa kita styling kan dia nggak begitu indah lah, ya kan. Walaupun rambut kita tidak begitu cantik dalam pemotongan, tapi stylingnya keren, maka dia masuk dalam kategori. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi apapun clippernya, kalau sesuai dengan pemotongannya, maka hasilnya juga luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bang Irwandi. Karena dia sudah habis Bang, gak rezeki Bang. Oke, ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Di sini Bang Irwandi tidak membatasi siapa yang ingin bertanya. Yang awalnya kita dari panitia cuma membolehkan 3 aja, tapi di sini Bang ingin berbagi sebanyak-banyaknya. Ada lagi? Jauh lah deh Bang. Oke Bang, kenalin dirinya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Bang. Andre mau bertanya sama Bang Irwandi. Bang Irwandi kan sudah begitu lama kan Bang menyukur rambut ini Bang. Ada nggak Bang merasa jenuh Bang potong rambut Bang? Lalu gimana cara menanggulangi kejenuhan Abang itu Bang? Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Andre. Oke Bang Irwandi. Ini pertanyaan ini sebenarnya berat ya untuk dijawab ya. Karena gini, kejenuhan itu biasanya datang dari apa ya? Dari semangat kita masing-masing untuk menyikapi. Mungkin kalau saya sikap saya ataupun apa ya mau dibilang pandangan saya sendiri mungkin terhadap rambut, saya jadikan dia sebagai permainan. Salah satu permainan seperti game. Jadi kita yang peminat game, kira-kira bosan nggak kita main game? Kalau kalah kita bosan ya kan. Tapi kalau kita menang lanjut terus sampai pagi. Ya, seperti itu. Maka potongan rambut saya jadikan sebagai satu permainan. Jadi kalau hari ini saya bosan, kenapa saya bosan? Karena saya nggak melihat satu kelebihan ataupun keindahan dalam performance saya. Tapi next customer datang, saya akan buatkan yang lain sehingga jadikan semakin lain yang saya lakukan tuh semakin indah yang saya buat tuh, maka semakin semangat dan tak pernah bosan. Dapat nggak kira-kira seperti itu? Nah, jadi tergantung dari cara kita menikmati. Kalau kita menikmati dalam sebuah pemotongan, bukan lelah, bukan bosan, bahkan dia bisa menjadi obat, menjadi penawar dari lelah dan bosan kita di saat hasil pemotongan kita tuh dapat dijadikan sebagai wow, luar biasa. Kira seperti itu. Beri tepuk tangannya semuanya. Jadi di sini Bang Irwandi memotong rambut untuk menghilangi atau mengapain kebosanan ya kawan-kawan. Kebalikannya gitu. Jadi gimana Bang Andre atas jawaban Bang Irwandi tadi? Bisa diterima ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bang Andre. Ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Oke, dari sini. Kenalkan, saya Rio dari komunitas sisir, ingin bertanya. Ini kan kriteria FED ini kan